jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Selamat berjumpa kembali di kuliah online Ibu Profesional kelas Bunda Sayang sesi melatih anak mandiri. Ini adalah sesi kedua ya. Sesi kedua. Di sesi pertama kita sudah berbicara tentang komunikasi produktif, di mana teman-teman semuanya sudah menjalankan webinar di pekan pertama. Kemudian di pekan kedua, ketiga, keempat, teman-teman akan bertemu dengan tugas-tugas dari Ibu Profesional dan akan ucapkan terima kasih sudah mengirimkan tugas-tugas ke kami. Kemudian banyak hal yang dikerjakan oleh ibu-ibu di rumah dan banyak juga yang harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan selama teman-teman sudah mendapatkan ilmu di Ibu Profesional. Jadi syarat dari Ibu Profesional adalah teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini secara free, tapi ada pola Anda berbayarnya adalah ketika Anda menyampaikan ilmu ini ke banyak orang. Kemudian tidak ada harga yang bisa tertandingi ketika teman-teman semuanya bisa mempraktekkan ke putra-putri yang ada di rumah atau keluarga buat teman-teman yang belum memiliki putra dan putri. Baik, kali ini memang saya akan memakai video karena jaringan sedang kurang bersahabat. Nanti kasihan teman-teman ketika memakai video kita tersendat, gitu ya, tersendat untuk bisa tersendat-sendat sehingga tidak bisa jelas. Oke, di sesi kedua kali ini kita akan melatihkan bagaimana anak-anak ini bisa mandiri. Karena sebenarnya kemandirian itu adalah kunci utama dari melatih anak-anak rasa percaya dirinya naik. Ya, percaya dirinya naik itu dimulai dari melatihkan anak kemandirian. Maka sebenarnya anak-anak yang perlu dilatih, itu adalah perlu dipandu satu persatu dari kegiatan kehariannya. Itu adalah bayi 0 sampai dengan 12 bulan. Maka ketika dia sudah melewati masa bayi, saatnya kita melatih anak-anak untuk bisa mandiri, siap hidup dengan dirinya sendiri. Ini penting, oke? Ya, maka berikutnya saya akan melihatkan kondisi yang ada saat ini. Kondisi yang ada saat ini adalah banyak anak-anak kita, terutama yang mengambil jalur sekolah formal, yang mengambil jalur sekolah formal, itu terbebani dengan berbagai macam tugas, terbebani dengan berbagai macam PR, gitu ya. Dan mungkin memang ini akan menjadi satu permasalahan tersendiri. Kita lihat ketika anak-anak sudah dalam kondisi semacam ini, maka yang terjadi adalah mereka menjadi stres. Oke? Ketika mereka menjadi stres, maka muncullah perubahan-perubahan mental. Ya, perubahan-perubahan mental. Mereka takut bertemu dengan banyak orang, mungkin bisa. Kemudian pelarian ke game dan sebagainya, itu akan mulai memicu ketidakmandirian anak. Maka di sini akan terlihat ketika anak-anak, contoh aja, ketika anak-anak kita banyak PR, ya, ketika anak-anak kita terlalu banyak PR, maka yang terjadi adalah ketika anak-anak kita banyak PR, maka yang terjadi adalah kita sering memberikan keleluasaan ke anak. Keleluasaan ke anak ini adalah ketika mereka sudah kerjakan aja PR-mu, semua pekerjaan rumah ibu yang kerjakan. Ya, semua pekerjaan rumah ibu yang kerjakan. Maka ini kadang menjadi sebuah permasalahan khusus. Menjadi sebuah permasalahan khusus ketika kita merasakan bahwa kita kasihan kepada anak-anak. Kita kasihan kepada anak-anak, kemudian kita mengerjakan semua pekerjaan hidup. Ya, pekerjaan hidup anak-anak yang seharusnya mereka sudah menjalankannya tahap demi tahap. Tapi karena mungkin rasa sayang kita, rasa kasihan kita saat itu yang tidak beralasan, sehingga membuat anak-anak ini hilang
masa-masa ketika dia latihan. Maka apa indikatornya? Kita lihat sama-sama. Indikator pertama adalah ada rasa takut ketika lepas dari ibunya atau lepas dari orang dewasa yang dia merasa sangat keras. Maka sebenarnya kemandirian itu berkolerasi dengan kepercayaan diri. Ini memiliki hubungan antara kemandirian anak dengan sesuatu peningkatan rasa percaya dirinya. Maka teman-teman akan melihat sekarang, apakah anak saya pemalu? Apakah anak saya selalu takut ketika saya jauh darinya? Maka biasanya ini akan kita lihat ada faktor apa di belakangnya. Anda runut satu persatu, Anda lihat. Apakah selama ini saya tidak memberikan kepercayaan ke anak ini untuk bisa melakukan pekerjaannya sendiri? Jadi misalkan dia pengen makan, tapi Anda tidak sabar menunggunya, dan akhirnya Anda suapin anak tersebut. Dia baru pengen ngancingin baju, baru 2-3 yang selesai, bahkan kalau selesai pun itu tidak sempurna, Anda tidak sabar melihatnya, sehingga ketika tidak sabar, membuat anak-anak ini hilang kesempatannya. Ya, hilang kesempatannya. Maka penting buat teman-teman adalah memberikan rasa percaya kepada anak. Percaya saja kepada anak, sebisa mungkin dijalankan. Ini adalah tahapan ketika kita ingin meningkatkan rasa percaya dirinya, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah melatih kemandirian anak terlebih dahulu. Oke, maka tahap berikutnya adalah kita akan lihat pertama ketika kita akan melatih anak-anak mandiri, ya, teman-teman perlu melihat kita di mata anak-anak itu seperti apa. Ini penting, ya. Ketika kita melihat kita di mata anak-anak itu seperti apa. Apakah kita tipe ibu yang selalu harus dibantu? Apakah kita ini tipe seorang ibu yang selalu teriak minta tolong kalau mengerjakan sesuatu? Maka biasanya ketika kita ingin melatih kemandirian, seperti melatih komunikasi kemarin, for things to change, I must change first. Ketika Anda ingin mengubah sesuatu, maka mulailah dari diri kita sendiri. Ubahlah diri kita sendiri. Ketika kita ingin mandiri, maka kita lihat dulu, apakah kita ini termasuk ibu yang mandiri? Apakah kita ini termasuk ibu yang percaya diri? Maka itu menjadi syarat dasar, ya, prasyarat utama ketika kita akan melatih anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Maka semuanya bersumber dari ibunya terlebih dahulu. Maka nanti penting buat teman-teman, pertama kali adalah menanyakan kepada anak-anak kita. Sebenarnya ibu di matamu itu adalah seperti apa, nak? Tanya ke suami, Mas, Kang, Aa, sebenarnya saya di matamu itu seperti apa sih? Apakah saya termasuk kategori yang mandiri, ataukah memang yang selalu teriak minta tolong? Maka itu yang mulai dimunculkan, ya. Baik, maka tahap berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana pola yang dijadikan orang tua untuk menjadikan sebuah hambatan ketika anak-anak ingin mandiri. Yang pertama adalah kita mungkin ada penyakit orang tua, yaitu memanjakan anak. Memberikan apa yang tidak dibutuhkan anak dan melakukan berbagai hal buat anak yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Ini penyakit kita. Maka nanti teman-teman harus checklist dulu, ya. Teman-teman checklist apakah saya kategori ibu yang memanjakan anak. Memanjakan anak di sini memberikan sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, memberikan sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, ada sepatu bertali dengan gambar-gambar yang lucu. Anda membelikannya ke anak-anak di mana kemampuan motoriknya belum selesai dilatih.
Sehingga yang terjadi adalah setiap kali mau memakai sepatu bertali tersebut, terjadi kehebohan antara Anda dan anak-anak. Sehingga Anda tidak sabar dan membuat akhirnya kitalah yang menalikan tali sepatu itu. Maka ini adalah faktor memanjakan, kategori memanjakan. Membelikan di saat bukan menjadi kebutuhan anak. Jadi ini menjadi tahapan-tahapan yang penting kita pahami, ya, tahapan-tahapan yang penting kita pahami bersama. Oke. Berikutnya adalah yang kedua, tidak konsisten, ya, tidak konsisten. Tidak konsisten di sini mengikuti semua kemauan anak. Aturan sangat longgar, tidak ada punishment ketika melakukan kesalahan. Punishment di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini sebuah kesepakatan, ya. Sebuah kesepakatan ketika Anda mulai berbicara ke anak-anak, misalkan, mulai hari ini kita akan mencuci piring sendiri-sendiri ya, Nak, ya. Itu sudah kesepakatan, oke. Kemudian ketika tidak dilakukan proses pencucian piring yang dilakukan sendiri-sendiri, kira-kira konsekuensi apa yang akan Anda ambil, yang akan anak-anak ambil. Sudah ditetapkan konsekuensinya, tapi ternyata kita tidak konsisten. Sehingga ketika ada anak-anak yang melakukan tindakan di luar kesepakatan itu, kita diam. Atau bahkan ternyata kita sendiri, ya, kita sendiri yang melakukannya. Ini akan sangat berbahaya. Nah, maka tahapan itulah yang akan membuat anak-anak menjadi paham bahwa ternyata yang menjadi permasalahan kita adalah ternyata kita yang tidak konsisten. Ketika kita yang tidak konsisten, maka teman-teman perlu menguatkan diri bahwa komit terhadap apa yang sudah diucapkan, ya, apa yang sudah diucapkan. Oke. Penyakit berikutnya itu adalah insecure. Insecure itu adalah takut kehilangan anak. Sehingga Anda sangat protek sekali terhadap anak. Ya, mereka sangat protek sekali terhadap anak. Maka di sini akan muncul penyakit berikutnya, yaitu insecure. Maka teman-teman harus yakin dulu bahwa ini jelas. Hidup mati, lahir, kemuliaan, dan kehinaan itu sudah tertulis. Maka Anda yakin saja bahwa ketika misi hidupnya belum selesai, anak ini tidak akan pernah dipanggil oleh Allah. Maka itu menjadi kenyamanan kita. Ini mungkin ada berbagai banyak alasan sebelumnya. Dan ini harus mulai dihilangkan sedikit demi sedikit. Oke? Berikutnya adalah merasa bersalah. Setiap hari kerja terus dan tidak ada waktu untuk anak. Sehingga ketika Anda hadir, ini adalah sarana untuk membalas semua waktu yang hilang. Sehingga Anda mulai memanjakan anak-anak, mulai tidak tegaan kepada anak-anak, dan ini menjadi permasalahan berikutnya. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit yang kelima itu adalah pengalaman masa kecil. Balas dendam masa kecil. Bisa suasana yang sangat menyedihkan, menyengsarakan, Anda pernah merasakannya, kemudian Anda pengen sekali ketika punya anak nanti anak tidak sesengsara Anda waktu kecil, gitu ya, sengsara Anda waktu kecil. Bisa juga pengalaman sangat nyaman, pengalaman yang sangat nyaman sehingga membuat ketika kita punya anak, kita akan melatih anak kita benar-benar. Ini pengalaman masa kecilnya bisa berefek positif, bisa berefek negatif. Maka teman-teman tinggal dipilih saja, ya. Teman-teman tinggal pilih saja. Apakah ini ingin dihilangkan atau menjadi pemicu hal positif, gitu. Oke. Berikutnya adalah tidak mau ribut dengan anak. Jadi teman-teman merasa tidak mau ribut banget dengan anak-anak. Ketika tidak mau ribut dengan anak, maka yang terjadi adalah pengen semua dikerjakan sendiri, ya. Semuanya dikerjakan sendiri, tidak kita yang tidak anak-anak yang menjalankannya, tapi biar nggak ribet lah. Yang penting saya kerjakan semuanya. Nah, ini adalah penyakit yang muncul di orang tua,
ya, penyakit-penyakit yang muncul di orang tua. Maka kita akan melihat beberapa tahap, ya. Beberapa tahap yang ada di sini, apa yang diperlukan sebenarnya? Apa yang diperlukan ketika kita ingin melatih kemandirian anak? Yang pertama adalah konsistensi, ya. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah teladan. Maka inilah saatnya teman-teman memerlukan kekuatan, ya. Ketika akan melatih anak mandiri, yang pertama konsisten dulu. Teman-teman harus belajar konsisten. Misalkan dalam minggu ini kita akan melatih anak-anak untuk merapikan kamarnya sendiri. Maka Anda konsisten selama 7 hari. Anda bikin program. Selama 7 hari ini anak-anak akan merapikan kamarnya. Ya, akan merapikan kamarnya. Maka Anda kuatkan dulu. 7 hari ini konsisten dan semuanya sudah berkonsisten untuk menjalankan. Ya, semuanya konsisten menjalankan. Seluruh orang tua, seluruh orang dewasa di sekitar anak-anak menjalankan program tersebut juga. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi orang yang menyuruh-nyuruh, ya, orang yang menyuruh-nyuruh, tapi menjadi bagian dari kebersamaan di antara anak-anak. Ini adalah konsisten. Kemudian berikutnya adalah motivasi. Ada motivasi. Apa yang menjadi motivasi anak untuk bisa mengerjakan semua pekerjaannya sendiri? Contoh, ketika saya ingin menanyakan mimpi anak, gitu ya, mimpi anak misalkan, kira-kira kamu bermimpi apa, nak? Pengen 2-3 tahun, 5 tahun lagi, kira-kira pengennya apa? Pengen kuliah keluar kota, pengen kuliah keluar negeri, misalkan. Oke, persyaratan untuk bisa kuliah keluar negeri itu harus bisa bikin sorotan sendiri, bisa merasakan menata kamarnya sendiri. Karena orang yang bisa menata kamarnya sendiri, itu artinya persiapan dia untuk memiliki rumah tangga yang lebih besar lagi. Menata rumah yang lebih besar lagi. Bisa mengelola keperluan pribadinya sendiri. Maka nanti motivasinya adalah, sekarang adik harus latihan memasak biar bisa berangkat ke Jerman. Adik harus latihan merapikan kamarnya, biar nanti bisa segera berangkat ke Jepang. Nah, misalkan seperti itu. Itu ada motivasi. Ada motivasi mengapa dia harus menjalankan ini. Ya. Jadi kita motivasinya adalah motivasi yang real. Oke. Kemudian berikutnya adalah teladan. Perlu adanya teladan di kedua orang tuanya. Maka ketika yang satunya ada program 7 hari merapikan kamar, orang tuanya pun akan ikut program tersebut. Tidak hanya anak-anak saja yang ikut. Oke. Nah, untuk mendukung, ya, untuk mendukung kemandirian anak itu diperlukan beberapa tahap. Yang pertama adalah rumah didesain untuk anak, bukan untuk orang tua. Selama ini kadang kita lupa. Ketika kita mendesain anak-anak, ya, ketika kita mendesain rumah itu tidak terpikirkan bahwa ini untuk kebutuhan anak-anak. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika anak-anak ingin menyalakan lampu, misalnya. Menyalakan lampu selama ini harus berteriak, "Ibu," gitu kan, "tolong nyalain lampunya." Kita sedang sibuk, jengkel biasanya. Ketika jengkel, akhirnya yang muncul adalah, "Gimana sih, nak, masa nggak bisa-bisa?" Permasalahannya sebenarnya adalah posisi saklar lampu itu tidak terjangkau setinggi anak. Harus orang dewasa yang menyalakannya. Maka kita lupa mendesain rumah kita untuk anak-anak. Kemudian contoh yang kedua, anak-anak itu biasanya kalau sudah mandi, pengennya kalau sudah semakin dewasa, itu mandi sendiri, kemudian keluar, bajunya sudah berubah. Seperti layaknya dia lihat ibunya, dia lihat kakaknya, dengan proses berubah setelah keluar dari kamar mandi. Tapi kita lupa, kita cantolin kapstok bajunya itu setinggi orang dewasa.
bukan setinggi anak-anak. Sehingga anak harus berteriak lagi, ibu anduknya, ibu bajunya. Ini contoh. Itu adalah kita sering mendesain sesuatu itu tidak eye level setinggi mata anak. Setinggi bisa diraih oleh anak. Semuanya didesain untuk kebutuhan orang tua. Maka ini yang perlu kita ubah, ya, perlu kita ubah. Minimal ada 1-2 bagian yang memang sering untuk lalu lalang anak, ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Misalkan mana tempat cucian piring. Tempat cucian piring agar anak-anak ini bisa mencuci piringnya sendiri, maka teman-teman perlu menyiapkan tangga kecil yang aman dan kokoh untuk bisa dinaiki anak-anak sehingga mereka bisa mencuci piringnya sendiri. Maka perlu yang namanya faktor-faktor pendukung untuk melatih kemandirian anak-anak. Oke. Berikutnya adalah membuat aturan bersama anak. Ya. Membuat aturan bersama anak ini adalah kita bareng-bareng ngumpul, ngariung bareng, family meeting, gitu ya, ngobrol bareng. Dan ini jangan ngobrolnya saat pas ada masalah. Ini bisa dideteksi anak nih, kalau ngobrol berarti aku salah. Sering-seringlah ngobrol di saat bahagia. Sehingga ketika ada aturan bersama, mereka tidak menjadi kaku. Maka kita lihat bareng-bareng. Harus disiapkan rutinitas untuk ngobrol bareng. Bisa ketika ngeteh bareng di sore hari, bisa hari Sabtu weekend, atau bisa setelah sholat jamaah buat yang beragama Muslim. Ini suasana-suasana yang dibangun secara terus-menerus untuk ngobrol. Ya, untuk ngobrol sehingga anak-anak terbiasa ketika muncul ide, muncul aturan baru, muncul program-program baru, itu bukan karena berbasis kesalahan, tapi berbasis keinginan untuk bisa berbuat lebih baik di dalam keluarga kita. Kemudian tahap berikutnya adalah konsisten melakukan aturan. Teman-teman harus bisa konsisten melakukan aturan. Sehingga ketika muncul konsekuensi yang dimunculkan dari ngobrol bareng tadi, maka jalankan. Ya. Misalkan konsekuensinya, kalau tidak melipat selimut, gitu ya, melipat selimut, maka bintangnya akan dikurangi, contohnya kalau model pengurangan bintang. Kemudian konsekuensinya apa? Kalau memang tidak melipat selimut, maka tambah lagi dengan membuang sampah, gitu kan, membuang sampah. Itu adalah konsekuensi yang dibangun berdasarkan kesepakatan bareng, bukan orang tuanya yang memutuskan punishment. Ini yang tidak boleh, ya. Memutuskan punishment itu bukan sesuatu yang bijak. Maka teman-teman harus membuat pembicaraan bersama sehingga muncul kesepakatan-kesepakatan dan konsekuensi yang dimunculkan di obrolan bareng. Anak diberitahu resikonya. Ya, anak akan diberitahu resikonya. Ini penting buat teman-teman. Ketika anak akan menjalankan sesuatu, ya, maka tugas teman-teman adalah mengenalkan resiko terlebih dahulu. Ini adalah satu contoh yang sering kami lakukan ketika anak-anak kecil. Ketika mereka ingin berada di dalam dapur yang memang resikonya ada bahayanya, resiko kena api, kena minyak dan sebagainya, maka saya sudah menyiapkan resiko terlebih dahulu. Mbak, Mas, kalau mau masak, kemungkinan resikonya adalah akan terkena cipratan minyak panas. Maka andai kata itu terjadi, yang kamu lakukan adalah ambil salep yang ada ibu siapkan di sini, di dekat dapur. Kemudian sudah disiapkan misalkan tepung yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Itu ada di safety first nanti ya, di materi-materi safety first ada. Nah, ini sudah disiapkan sehingga anak-anak tidak berteriak-teriak. Contoh berikutnya adalah ketika membawa gelas pecah, membawa gelas beling pecah. Maka teman-teman sudah akan mengenalkan resikonya terlebih dahulu. Andai kata kamu ingin melatih dirimu untuk membawa gelas dari bahan kaca ini, andai kata pecah, maka yang kamu lakukan pertama adalah ambil sandal. Yang kedua, ambil sapu, kemudian kamu sapu
serpihan-serpihan itu terkumpul, kemudian buang serpihannya di tempat sampah. Setelah itu ambil lap kering dan cari serpihan-serpihan yang masih ada, kemudian buang selap-lapnya. Itu adalah cara ketika kita memberitahu tentang resiko. Ini anak-anak paham. Ketika mereka benar-benar terjatuh, pecah, biasanya yang membuat nangis adalah kita yang berteriak. Kaget. Ya, kita berteriak kaget. Sehingga anak-anak takut untuk membawa lagi. Ini perlu dilatihkan. Sehingga ketika anak paham resiko, itu akan terjadi di tahap berikutnya ketika mereka dewasa. Mereka bukan anak-anak yang cepat mengeluh. Mereka adalah anak-anak yang senang dengan solusi. Dan ini telah saya buktikan ketika waktu anak-anak kecil, NSARA kecil, gitu ya, NSARA kecil, ketika mereka jatuh, itu mereka tidak langsung menangis dan teriak. Saya sudah siapkan, andai kata kamu jatuh, maka apa yang kamu lakukan? Resikonya adalah A, B, C, D. Apabila masih belum tertangani, kamu baru bilang ke ibu caranya seperti apa. Dan ternyata sampai mereka besar sekarang, jauh dari kami, gitu, jauh dari kami, biasanya kalau ada sesuatu, dia lakukan dulu tahapannya, kemudian baru lapor. Bukan teriak di saat kejadian. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita kenalkan, resikonya dia tangkap terlebih dahulu. Ya. Kemudian berikutnya adalah anak diberikan tanggung jawab sesuai tingkatan umur dan kemampuannya. Jadi teman-teman nanti akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak sesuai tingkatan umur dan kemampuan. Ya. Kemudian berikutnya adalah memotivasi anak. Memotivasi aja anak. Kira-kira seperti apa ini tahapannya. Oke. Ada hal lagi yang tolak ukur. Ya, kita perlu melihat tolak ukurnya. Tolak ukurnya apa saja sih untuk melihat kemandirian anak? Ya. Yang pertama adalah usia 0-12 bulan masih dalam tahap sensomotorik. Sangat tergantung orang lain. Maka wajar andai kata anak usia 0 sampai dengan 12 bulan itu Anda bantu keseluruhan hidupnya. Itu artinya bayi. Tapi anak di atas 12 bulan masih semuanya serba dibantu, artinya Anda mengizinkan anak-anak tersebut berbadan besar, tapi tetap diperlakukan seperti bayi. Ini hal penting yang teman-teman perlu tanamkan terlebih dahulu. Bahwa anak yang dibantu terus-menerus itu adalah anak usia 0 sampai dengan 12 bulan. Karena secara fitrah memang belum. Kemudian anak usia 1-3 tahun, ya, 1-3 tahun diajak mengontrol diri sendiri. Sudah ada toilet training. Berbicara jika perlu sesuatu, membereskan mainan, mengambil baju, ini yang perlu dilatihkan untuk anak-anak usia 1 dengan 3 tahun. Sehingga penting buat teman-teman adalah mengontrol. Ini mengontrol keinginan untuk segera membantu di anak-anak usia 1-3 tahun. Kalau dulu ketika anak-anak masih di usia 1-3 tahun, saya memulainya dengan makan sendiri. Tidak perlu disuapin lagi, ya, tidak perlu disuapin lagi, makan sendiri. Maka saya bilang, ayo kita makan, maka suasana makan itu menjadi suasana yang sangat menyenangkan, porsi kecil tapi sering dan dia makan sendiri. Ini perlu untuk melatih kemandirian tahap demi tahap. Kemudian toilet training, kita sudah tidak membiasakan dengan popok sekali pakai, gitu ya, popok sekali pakai. Kita lihat jam-jamnya seperti apa, kemudian kita latihkan. Berat latihan itu di 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan pertama, biasanya anak-anak sudah terpolakan. Ya, sudah terpolakan. Kemudian berbicara jika perlu sesuatu, bukan berteriak. Ini akan dilatihkan di tingkat kemandirian. Karena kalau di usia 1-3 tahun tidak selesai prosesnya, ini akan berlanjut di usia-usia dewasanya. Mereka tetap akan melakukan hal yang sama yang dia lakukan di usia 1-3 tahun dengan kapasitas yang berbeda. Maka saya di usia 1-3 tahun ketika anak-anak sudah bisa mulai berbicara dengan jelas, maka saya bilang, berbicara nak.
Di rumah ini hanya yang berbicara baik-baik yang akan diloloskan keinginannya. Mereka yang berteriak dan berguling-guling tidak akan diloloskan keinginannya. Maka anak-anak sudah mulai paham. Kemudian mengambil baju, membereskan mainan. Membereskan mainan juga kami memiliki tekniknya. Ada toples-toples banyak gitu ya, toples-toples banyak yang isinya mainan-mainan mereka. Kemudian mereka mulai terbiasa kalau mau ambil toples A, maka diambil, boleh diberantakin, dikeluarin semuanya. Kemudian nanti kalau mau mengambil toples yang berikutnya, maka toples A ini dimasukkan terlebih dahulu. Baru ambil toples berikutnya isi mainan yang lainnya. Dan ini ternyata sangat efektif untuk mengurangi rasa kesel kita, rasa jengkel kita. Nah, ketika anak-anak di usia 1-3 tahun ini senangnya ngelempar-ngelempar mainan, gitu ya, ngelempar-ngelempar mainan, maka saya menggunakan jurus, saya harus lebur di dalamnya. Maka ketika sudah sangat capek, anak-anak masih lempar-lempar mainan, maka saya segera bilang, saya masuk ke ruangan itu dan ikut melempar-lempar mainannya. Ketika saya ikut melempar-lempar mainannya, anak-anak berhenti dan melihat saya sambil bertanya, Ibu ngapain? Saya bilang, oh ternyata asik ya lempar-lempar mainan itu. Maka setelah selesai, yuk kita kumpulin yuk. Ibu jadi semut besar, kalian jadi semut kecil. Ibu mengambil gula-gula yang besar-besar, kalian mengambil gula-gula yang kecil-kecil. Are you ready? Ketika mereka sudah siap, mereka bermain. Semua mainan selesai sebenarnya dan kita nggak marah. Itu penting untuk mulai dicarikan solusi-solusi kreatif. Nah, bagaimana di tahap-tahap berikutnya? Tolak ukurnya adalah ketika anak usia 3-5 tahun. Anak usia 3-5 tahun ini menunjukkan inisiatif yang besar untuk melakukan kegiatan berdasarkan keinginan sendiri. Meniru perilaku dewasa, membereskan mainan, membantu ibu menaruh piring kotor atau baju kotor. Nah, ini sudah mulai inisiatif, ya. Kalau tadi mulai kita ajak, maka ini 3-5 tahun juga ini ada inisiatif. Maka mulailah berikan peran di usia-usia ini. Berikanlah peran. Misalkan kakak sekarang jadi direktur sampah ya. Kakaklah yang selama 1 minggu ini akan mengurusi sampah-sampah kita pada malam hari. Sebelum ditutup pintu gerbangnya. Maka si adik sekarang tugasnya menjaga pintu. Dia akan bertugas untuk menutup pintu terus-menerus. Selama 1 minggu. Si kakak bertugas untuk sebagai direktur sampah. Dikasih peran. Kemudian ada direktur karpet yang suka menggelar karpet, menggulungnya kembali. Dikasih peran masing-masing. Ada manajer toilet misalkan. Manajer toilet dan sebagainya. Itu teman-teman mulai kasih, karena ini bentuknya adalah game, permainan. Ini proses dari gamifikasi. Jadi anak-anak kita ini sebenarnya belajarnya itu melalui bermain. Belajar itu adalah bermain, bermain itu adalah belajar. Sehingga kalau kita ingin mengajak mereka belajar, maka harus melalui bermain. Agar mereka tidak merasa terdiktekan oleh orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Nah, berikutnya ketika usia sekolah. Ketika usia sekolah, efek dari teman-teman mengajarkan kemandirian sejak usia dini, sejak 1 tahun tadi, itu adalah Anda akan memiliki anak-anak pembelajar mandiri. Anak-anak pembelajar mandiri itu adalah anak-anak yang kemampuan untuk mengontrol dirinya terhadap apa yang ingin dipelajari, ini muncul. Sehingga tanpa disuruh pun anak-anak sudah tahu. Buat anak-anak yang bersekolah di sekolah formal, mereka sudah tahu apa saja yang akan saya siapkan untuk esok hari. Untuk anak-anak yang sekolah di informal, maka mereka akan paham, saya ini sebenarnya ingin apa? Ingin belajar apa? Nah, ini akan membuat tolak ukur kemandirian kita. Kalau teman-teman terlambat untuk melatihnya, maka di usia sekolah ini biasanya terjadi permasalahan. Ya, terjadi permasalahan semuanya sudah kacau balau. Karena inginnya adalah masih ditolong. Maka ini penting untuk kita kuatkan. Oke? Contohnya ini, ya. Contohnya adalah ketika anak laki-laki saya ini Elan waktu kecil. Elan waktu kecil dulu selalu latihan banyak hal, termasuk latihan urusan-urusan di dapur. Ya, urusan-urusan di dapur dia pun berlatih. Maka di sini kami latihkan Elan untuk membawa gelas dari kaca.
Kemudian setiap kali ada tamu, maka itu adalah sarana Elan untuk melatih diri, unjuk diri untuk kemampuan, keterampilan kemandiriannya, ya, keterampilan kemandiriannya. Untuk apa sih sebenarnya kalau untuk anak laki-laki kenapa perlu mandiri? Karena kita harus menanamkan pada anak laki-laki ini bahwa kelak mereka ini tidak akan mencari istri yang ditujukan gitu ya, ditujukan untuk apa? Untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Bahwa anak laki-laki itu harus bisa. Gitu. Harus bisa. Ini yang penting kita tanamkan kepada anak laki-laki kenapa harus lebih mandiri dibandingkan melatihkan anak perempuan. Karena dia harus double ini. Kalau menurut saya ini harus kuat banget si anak laki-laki ini. Maka tahap berikutnya seperti biasa, pekerjaan-pekerjaan harian, gitu ya, pekerjaan-pekerjaan harian mulai dilatihkan ke anak-anak, baik laki maupun perempuan. Mereka bisa mencuci pakai tangan, tidak harus selalu dengan mesin cuci. Andai kata tidak punya mesin cuci, maka dia akan tahu polanya seperti apa, ini dia lakukan. Kemudian ada lagi tahapan bermain, permainan. Ini yang menjadi sarana kita, pembelajaran yang sangat penting dan sangat menarik. Ketika anak-anak ingin bermain sesuatu, maka jangan buru-buru untuk dibelikan. Ajaklah anak untuk mengelitik do it yourself, gitu ya, permainan DIY-nya. Maka mereka bisa melihat bagaimana sih membuat mainan sendiri. Ini adalah unsur dari kemandirian. Bagaimana dia berpikir, bagaimana kalau ada pengen bikin robot, tidak selalu harus beli robot. Maka mulai apa? Ayo bikin yuk, bikin robot seperti apa. Maka anak akan paham nih caranya. Oke? Ketika robot itu rusak, maka kita pun tidak selalu harus buru-buru untuk membelikannya. Ini penting ketika saya mendengar sebuah cerita ketika ada pasangan sampai 65 tahun gitu ya, pasangan suami istri sampai 65 tahun, ketika ditanya bagaimana Bapak Ibu bisa sampai usia pernikahannya sampai 65 tahun, maka beliau berkata bahwa saya hidup di zaman ketika apa-apa yang rusak itu diperbaiki, bukan dibuang dan langsung beli lagi. Ternyata apa yang kita lakukan sejak kecil ya untuk anak-anak itu akan berefek pada kehidupan berikutnya. Maka ini penting banget untuk teman-teman menanamkan kemandirian sejak dini. Ya, kemandirian sejak dini. Oke. Tahap berikutnya adalah, ini contohnya ini ya. Anak-anak itu senang. Ketika dulu Elan ini senang pramuka, maka dia akan melakukan aktivitas memasak, kemudian aktivitas mencuci, itu lebih rajin kalau menggunakan baju pramukanya dibandingkan saat dia tidak memakai baju pramuka. Nah, mungkin teman-teman bisa membuatkan kostum kebanggaan, ya. Kalau memakai kostum itu pasti kemandiriannya langsung naik. Ketika memakai kostum itu tanpa disuruh dia langsung keren banget anak ini. Ini mungkin bisa dijadikan pola. Oke. Kita akan lihat tahapan melatih anak mandiri. Maka tahapan untuk membuat anak mandiri yang pertama adalah awali dengan keterampilan mengurus diri sendiri. Mulai dari makan sendiri, menggosok gigi sendiri, mandi sendiri, semuanya serba sendiri. Ini harus dilakukan sejak anak usia 1 tahun ke atas, tahap demi tahap. Kemudian yang kedua adalah beri waktu untuk bermain bebas. Tidak selalu dijadwalkan, ya. Ada waktu untuk bermain bebas dan biarkan anak menentukan dirinya sendiri. Jangan semua serba diatur oleh orang dewasa. Maka ada waktu untuk bermain bebas. Tahap ketiga adalah membantu tugas rumah. Mulai dibagi, ya, usia-usia 3 sampai 5 tahun nih. Mulai dibagi, ada yang tukang direktur siram-siram tanaman, kemudian direktur sampah dan sebagainya, dikasih nama, gitu ya, dikasih nama. Kemudian berikutnya adalah biarkan mengurus waktu sendiri dalam urusan bermain dan belajar. Kita beri kebebasan anak-anak. Kira-kira hari ini kamu pengen belajar apa, nak? Ketika hari libur mungkin. Untuk anak-anak yang homeschooling bisa ditanyakan dari awal. Besok mulai mau tidur, besok kalian pengen belajar apa saja.
Ini mulai bisa ditanyakan untuk menentukan proses kemandirian bahwa belajar itu sama dengan makan. Kebutuhan hidup. Bukan kebutuhan orang tua, ini kebutuhan anak-anak. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah untuk tahapan melatih anak mandiri, ya, adalah diberi tanggung jawab dan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau sudah diberi tanggung jawab, Anda harus minta pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya ini bukan dalam suasana yang horor banget, menakutkan anak-anak, tapi dalam suasana yang menyenangkan. Bisa ngobrol bareng, ditanya gimana direktur sampah. Selama 1 minggu ini gimana rasanya menjadi direktur sampah. Ingat di komunikasi produktif, transfer of feeling. Oke, transfer of feeling, tidak menjadi tidak menginterogasi, gitu. Tapi adalah transfer of feeling. Bagaimana perasaanmu nak selama menjadi direktur sampah selama 1 minggu? Itu akan lebih bisa dijawab oleh anak-anak. Maka itu sebagai bentuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kondisi badan harus fit, imbangi dengan olahraga dan kegiatan bermain bersama alam. Ini akan membuat anak lebih bisa mandiri. Tahap berikutnya, izinkan anak untuk menentukan tujuannya sendiri dan ingat, Anda tidak akan selalu bersama mereka. Ya, Anda tidak akan selalu bersama mereka. Maka perlu teman-teman latihkan mulai sekarang apa saja yang perlu dikuatkan. Maka buatlah apresiasi kemandirian. Inilah tugas teman-teman. Buatlah list kemampuan kemandirian apa saja yang ingin Anda latihkan ke anak-anak sesuai dengan usianya. Kemudian buatlah program 1 week 1 skill. 1 minggu 1 keterampilan kemandirian saja. Minimum 1 dan maksimum hanya 4. Tidak boleh lebih. Kalau saya bahkan sebulan 1. Sebulan 1 itu bisa lebih konsisten. Selama konsisten ya. Kemudian lanjutkan dengan program pembiasaan selama 30 hari. Dilatihkan selama 30 hari. Misalkan akan merapikan kamar tidur. Program ini dilakukan 1 minggu. Belum berhasil, tambah lagi menjadi 2 minggu. Belum berhasil lagi, jadikan 3 minggu. Kalau sudah berhasil, tambah 1 lagi. Menjadi membuang sampah. Atau program zero waste yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian catat kebaikan anak, abadikan portofolio kemandirian anak ini dalam bentuk apapun sesuai kreasi Anda masing-masing, dan ceritakan pengalaman Anda. Selamat belajar bersama Ananda. Oke, itu adalah salah satu saja yang bisa disampaikan ya ke anak-anak, nanti dilatihkan. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, berarti pilih salah satu aja. Oke, iya, pilih salah satu saja. Jangan semuanya. Ya, jangan semuanya. Pilih salah satu saja apa yang akan ingin kita tanamkan di minggu ini. Maka mungkin bisa dibagi satu anak satu, sehingga semua kebagian peran. Ya, dari Mbak Dia, bagaimana memberi kepercayaan kepada anak 10 tahun yang ingin menginap? Oke, sebentar. Yang ingin menginap di rumah temannya, sedangkan kita belum terlalu mengenal orang tuanya. Ya, kemungkinan kebiasaan, ya betul. Kalau untuk proses menginap, ini harus sama satu value. Anda pastikan terlebih dahulu bahwa keluarga itu value-nya sama, nilainya sama dengan nilai keluarga kita. Core value, induk nilai yang diperjuangkan itu sama. Kalau belum, sebaiknya teman-teman anak kita lah yang diminta untuk menginap di rumah kita. Maka biasanya kalau dulu saya menyelenggarakan kegiatan camping bareng. Camping bareng yang hanya 2-3 anak di rumah gitu ya, disiapin tenda, kemudian meskipun di teras gitu tendanya, tapi mereka akan merasakan di bawah pengawasan saya. Setelah kenal dengan orang tuanya, kita bersama satu komunitas gitu, baru kita aman gitu ya, aman dan nyaman ketika membawa anak-anak untuk menginap di rumah teman. Oke. Saya baru pertama kali ikut jadi nanti kira-kira bisa dapat PowerPoint-nya bisa. PowerPoint-nya bisa didapatkan ya Mbak ya. Oke, kemudian Mbak Rahma ya, Mbak Rahma, anak saya sudah umur 4 tahun, tapi masih buang air besar di celana. Gimana ya Bu solusinya? Kalau itu sudah bisa sendiri, ya. Ini berarti kita harus paham apa ciri-ciri ketika dia merasa ingin pup, ya. Yang pertama adalah lepaskan popok sekali pakainya terlebih dahulu. Lepaskan dulu.
Karena ini yang membuat sensor dia ingin pup dan pissnya itu tidak berjalan dengan sangat bagus. Maka Anda lepaskan dulu popok-popoknya, popok sekali pakainya. Kemudian kita lihat tandai. Maka kehadiran teman-teman penting. Ya, kehadiran teman-teman penting untuk bisa melihat anak-anak ini apa nih ciri-cirinya. Kemudian dibiasakan, misalkan 5 menit sebelumnya atau 1,5 jam sebelumnya, ayo kita ke kamar mandi. Kemudian ada suaranya, misalkan ada suara itu. Biasakan kalau ada suara, oh itu berarti mau pup. Maka kita biasakan dengan pola-pola yang menjadi konsisten yang dia dengar. Latih terus, jangan pernah berhenti. Biasanya ini hanya 6 bulan sampai dengan 1 tahun pertama. Kalau gagal, kita nggak sabar, biasanya tambah lagi bulannya sampai 1 tahun. Tapi kalau kita konsisten, 6 bulan itu jadi. Itu pengalaman saya di 3 anak. Ya. Oke, berikutnya. Contoh punishment untuk anak 2,5 tahun seperti apa ya Bu? Ya, misal anak tidak mau merapikan mainannya sendiri, dan apakah saya harus ikut membantu membereskan mainannya? Saya sudah menerapkan topas-topas mainan dulu, rajin banget beresin mainan, tapi akhir-akhir ini mulai suka kabur membuat aturan bersama anak. Oke, jadi gini, Mbak Cika, ketika kita memiliki anak usia 2,5 tahun, gitu ya, 2,5 tahun, bahkan 0 sampai dengan 7 tahun, itu adalah sarana kita untuk membangun karakter anak. Maka terbiasakan pola yang benar. Pola yang benar ini ketika anak tidak mengembalikan mainannya, maka kalau yang saya lakukan dulu adalah kita ambil kesepakatan. Kalau ada mainan yang tidak dikembalikan ke tempatnya, maka akan ada ibu beruang yang akan membuang mainan tersebut. Siapakah yang jadi ibu beruang? Ibu beruang itu adalah saya yang menggunakan topi beruang. Maka saya menggunakan topi beruang, saya ambil mainannya dan benar-benar dibuang. Meskipun saat itu kadang merasakan, eman-eman banget ya mainan ini udah mahal dibuang gitu ya. Tapi ini untuk efek jerah ke anak-anak. Maka ketika usia 2,5 tahun dia sudah bilang, mana mainannya. Maka saya bilang, tanya sama ibu beruang. Karena kamu tidak mengembalikan mainan tersebut. Maka dia bilang, ibu beruang, mana mainanku? Gitu, ibu beruang, saya memakai topi beruang lagi dan saya bilang, kemarin kalian tidak mengembalikan mainan-mainan itu ya. Maka sekarang ibu beruang buang mainannya. Oh, ibu beruang jahat. Maka saya bilang, iya, hanya ibu Sakti yang baik. Ibu beruang jahat. Wah, di situ anak akan merasakan, wah, berarti nggak boleh lagi ini. Tapi dalam suasana yang menyenangkan. Ya, dalam suasana yang menyenangkan, dan anak-anak tidak akan mengulang kegiatan itu lagi, karena yang benar-benar dibuang tidak ada lagi, dan kita tidak boleh sayang, ya, tidak boleh sayang. Kemudian apakah ikut membereskan? Ikut membereskannya dengan cara saya tadi, ikut dalam sebuah permainan, ya, melibatkan anak-anak. Kemudian, Bu, apakah anak harus memiliki rutinitas? Ya, apakah anak harus memiliki rutinitas? Iya Mbak Yesi, 1 saja minimal. Kalau saya mensyaratkan adalah minimal 1 aja. Contohnya apa ya, rutinitas ya. Kalau saya misalkan tugas anak adalah membuang sampah, maka dia harus punya nih jam sekian itu harus membuang sampah. Kemudian ada yang menutup pintu, gitu ya. Maka tugasnya harus cek semuanya pintu. Maka itu rutinitas. Tugas berikutnya adalah misalkan kalau Elan saat ini tugasnya misalkan ketika mendengar orang tuanya sibuk di dapur, ada bunyi patak menyiapkan makanan, maka wajib turun untuk membantu apapun kesibukannya. Kalau sudah terdengar ada ibunya atau bapaknya sedang heboh di dapur untuk mempersiapkan makan siang, makan malam dan sebagainya, maka Elan ini secara otomatis sudah terbiasa untuk turun dan membantu di dapur. Ini contohnya, ya. Maka kita harus memiliki minimal 1. Maka dalam 1 bulan nanti minimal ada 1, maksimumnya 4. Karena tiap minggu kita latihkan, ya. Bagaimana melatih kemandirian anak untuk berani tidur di kamarnya sendiri? Anak saya sudah 5 tahun 3 bulan dan 2 tahun 4 bulan. Dari Mbak Afilia, ya. Oke. Jadi ketika anak ingin tidur sendiri, yang pertama pasti kita akan membuat rasa aman terlebih dahulu. Rasa aman dan rasa nyaman terlebih dahulu.
Bagaimana caranya menjelang tidur kita berada di kamar mereka. Kemudian kita buat cerita, kita buat dongeng, kita latihkan sampai anak-anak tertidur dan kita masih ada di sana. Tapi sebelumnya akan kita bicarakan bahwa nanti kalau kamu sudah tidur, ibu akan berpindah ke kamar ibu. Sehingga anak-anak tidak merasa dibohongi, ya, tidak merasa dibohongin. Sekali gagal, 2 kali gagal, ulangi lagi, dan konsisten menjalankan, ya. Karena biasanya yang jadi permasalahan seperti yang pernah saya lakukan, yang berat itu ternyata ibunya untuk pisah dengan anaknya, bukan anaknya yang berat pisah dengan ibunya. Maka yang perlu dilatih adalah diri kita juga ternyata, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana melatih kemandirian anak. Bagaimana kalau sudah usia sekolah tapi belum juga mandiri dengan diri sendiri dan membantu pekerjaan rumah? Apakah tetap dimulai dari step awal mandiri dengan dirinya sendiri? Anak putranya Mbak Novi usia 3 tahun lebih ya, mandiri dan dari usia 8 tahun. Ya, yang 3 tahun malah lebih mandiri dari yang usia, lebih mandiri dari yang usia 8 tahunnya ya. Oke. Kalau memang usia 8 tahun belum, maka harus dimulai step awal, yaitu selesai dengan dirinya sendiri. Dan latihannya harus lebih kencang lagi dibandingkan dengan adiknya. Maka teman-teman semuanya perlu, kita ini anak-anak ini adalah pelari maraton, bukan pelari sprint jarak pendek. Maka Anda jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru terlebih dahulu. Selesaikan tahapan pijakannya satu persatu. Jangan dilompatkan. Kalau dilompatkan nanti ada sesuatu yang hilang, maka kita harus ngulang lagi dari pertama. Maka lebih baik adalah sekarang mulai sambil usia sekolah dilatih pembelajaran sebagai pembelajar mandiri, maka dilatihkan juga tahapan-tahapan untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Contohnya, kalau harus masuk jam 7 pagi, maka bersiap-siapnya harus 2 jam sebelumnya. Nanti resikonya kalau tidak siap 2 jam sebelumnya, maka terlambat. Resikonya adalah sepatunya sebelah yang dipakai. Resikonya adalah bajunya tidak rapi. Itu contoh resiko yang diberikan. Dan biarkan anak menanggung resiko terlebih dahulu. Jangan buru-buru Anda menutup semua resiko itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Ya, mulai tahapannya gitu. Oke, tahap berikutnya adalah dari Mbak Nisa. Bu, anak saya 31 bulan selalu ingin mandi dan keramas sendiri. Tapi saya nggak yakin bersih apa tidaknya, terutama ceboknya. Bagaimana cara meresponnya yang tepat? Cara merespon yang tepat adalah katakan krem. Ya? Misalkan, dulu pingin mandi sendiri ya. Oke. Di hari, tentukan hari. Dalam 1 minggu ini, nanti ada mandi bersama dengan ibu. Anda mandiin, kemudian ada hari Lulu mandi sendiri. Maka tentukan, mana hari mandi sendiri, mana hari bersama ibu. Kalau misal dalam 1 hari, bisa juga teman-teman mulai tetapkan, pagi hari mandi sama ibu ya, kita akan bermain air soalnya. Kemudian di siang sama sore bisa mandi sendiri, atau memang frekuensinya lebih sedikit. Itu kalau anak-anak pengen belajar, tapi yang pertama, kita harus bersyukur terlebih dahulu ketika anak-anak sudah memiliki inisiatif. Karena inisiatif itu biasanya muncul di usia 3 tahun. Kalau ini belum 3 tahun, kok anak-anak sudah punya inisiatif, bahkan, ini hampir 3 tahun, sudah muncul inisiatif, berarti normal perkembangannya. Tidak boleh dihentikan. Kalau kita yang menghentikan, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami pijakannya tidak sempurna. Ketika pijakan tidak sempurna, maka kita yang kecewa. Ketika sudah besar, kok nggak bisa apa-apa. Oke. Kemudian dari Mbak Novi, sebentar, saya baca dulu. Usia sekolah sudah dari Mbak Fitrian. Anak saya usia 4 tahun, kemudian menuju tingkat harian, di dalamnya termasuk mandi, makan sendiri, clean up toys, belajar dan lain-lain. Tapi apakah boleh jika saya
mengiming-imingi reward berupa mainan atau lainnya, karena anaknya jadi semangat jika diiming-imingi reward. Apa adakah solusi yang lain? Tidak. Reward dan punishment itu bukan pendidikan untuk manusia. Reward dan punishment itu adalah pendidikan untuk hewan. Maka teman-teman perlu menguatkan diri terlebih dahulu ya, bahwa reward dan punishment itu biasanya prosesnya adalah untuk makhluk hidup yang proses stimulusnya langsung ke respon. Ya. Kalau ada stimulus, maka muncullah respon. Ini adalah untuk makhluk hidup yang tidak memiliki thinking. Ya, tidak memiliki thinking. Anak-anak kita itu adalah makhluk hidup yang memiliki thinking. Maka sebelum ada respon, itu stimulus masuk ke thinking terlebih dahulu, baru keluar respon. Maka teman-teman perlu untuk ngobrol bareng, bikin kesepakatan, bikin kesepakatan, kemudian ajak mereka berpikir, ya, ajak mereka berpikir. Kira-kira kalau mainan bersih, setelah bermain rapi seperti ini, kalian senang atau tidak? Kemudian apa yang harus dilakukan? Andai kata ini kita tidak lakukan, konsekuensinya apa? Maka anak-anak terbiasa untuk menerima konsekuensi apabila mainannya tidak dirapikan setelah bermain, itu caranya. Ya, maka teman-teman harus diganti dengan konsekuensi dan kesepakatan. Oke, kemudian dari Mbak, sebentar, ada lagi di atas. Langsung aja nih dari Mbak Cika tadi, membuat aturan bersama anak bisa dilakukan saat anak mulai umur berapa, saat dia sudah mulai bisa berbicara. Maka dibuatlah aturan bersama. Bila anak pun tidak mau melakukan punishment, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya dilakukan, diambil. Kalau mau dibuang ya dibuang seperti tadi. Nah, ya. Kemudian anak saya di atas nih, saya belum baca nih. Bagaimana memotivasi anak saat belajar Mbak Ranti ya, tapi dia bersikeras bilang nggak bisa gitu. Oke. Nah, ini adalah komunikasi. Ya, ini komunikasi. Biasanya anak-anak yang selalu bilang tidak bisa, nggak mau, gitu kan, nggak mau, kemudian tidak mau mencari solusinya, itu adalah pola komunikasinya, pola komunikasi instan. Maka biasanya kalau saya mengajarkan ke anak-anak, baik anak-anak saya sendiri bertiga maupun anak-anak yang ada di School of Life Lebah Putih, saya selalu bilang, Ibu, aku nggak bisa. Kerjakan yang kamu bisa. Kerjakan yang kamu bisa. Nanti kita punya challenge time. Maka mengubah kata-kata tidak bisa menjadi bisa. Mengubah kata-kata tantangan, masalah menjadi tantangan. Maka ketika sudah dalam waktu beberapa menit, saya kira-kira itu ya, diperkirakan aja, maka saya tanyakan, challenge time, ada yang punya tantangan? Ketika, aku nggak bisa Bu, yang ini Bu, nomor 20. Oke, nomor 20 nggak bisa. Kemudian saya tanyakan soalnya seperti apa. Setelah itu kita tanyakan lagi, ada yang bisa membantu? Maka muncullah kakaknya atau teman-teman yang lain yang akan menjadi peer teaching bersama dengan anak-anak. Itu cara kita berkomunikasi, maka kuatkan komunikasi produktifnya. Dari Mbak Elin, Ibu, bagaimana mengevaluasi kemandirian anak? Bolehkah kita tegur atau perbaiki? Misalnya dia sudah menyikat gigi, tapi karena belum bersih, lalu kita sikat ulang giginya. Tidak boleh. Kalau di saat di saat itu, ya di saat itu langsung dia sudah berusaha sikat gigi, kemudian kita lihat ini nggak benar itu sikat giginya, langsung kita sikatin lagi. Itu menumbuhkan rasa ketidakpercayaan. Di kemandirian ini yang dipentingkan pertama kali adalah trust, ya. Yang dipentingkan pertama kali adalah trust. Maka berikutnya Anda akan mengajarkan di lain kesempatan. Anda ajarkan bagaimana cara menyikat gigi dengan baik. Setelah itu lihat lagi bareng-bareng sikat giginya, gitu ya Mbak Elin ya. Jadi tidak buru-buru untuk membetulkan. Oke. Mbak Yolania, saya merasa bersalah Bu karena sampai anak saya usia 2 tahun belum juga saya latih setelah training dan alasan saya ibu bekerja. Jadi kasihan dengan anaknya kalau harus repot dengan ompol cucu. Oke. Mulai sekarang berubah ya Mbak ya. Bu, bagaimana kalau sudah usia sekolah tapi belum mandiri dengan diri sendiri? Oh, tadi sudah ini. Kemudian ada lagi, ada saudara di rumah, kebiasaannya berbeda dengan aturan yang kita terapkan di rumah. Anak saya selalu bertanya kenapa dia
boleh nggak beresin? Boleh nggak beresin? Nah, ini adalah ketika kita meninggalkan anak-anak dengan orang dewasa lain selain kita. Maka teman-teman perlu membuat kesepakatan bareng dengan orang dewasa itu. Agar anak tidak kebingungan, gagap nilai. Anak gagap nilai. Ketika mereka gagap nilai, maka yang terjadi adalah tidak konsisten, inkonsisten. Inkonsisten ini akan membuat anak-anak menjadi tidak mandiri. Maka perlu untuk ngobrol terlebih dahulu ya. Bagaimana melatih kemandirian bagi anak yang spesial? Melatih kemandirian bagi anak yang spesial, terutama special need, ya special need di ranah bawah, bukan gifted gitu ya. Itu adalah ketika kita melatihkan kemandirian untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu yang dulu saya lakukan untuk kakak saya yang Down syndrome. Kemudian sekarang anak-anak special need banyak sekali di School of Love Lebah Putih. Maka saya tentukan mereka harus bisa satu hal untuk menyelesaikan dirinya sendiri dan nanti kemandirian di sisi finansial. Itu yang mulai dilatihkan untuk anak-anak spesial. Jika anak 2 tahun sekolah gimana Bu? Apakah bisa melatih kemandirian atau sebaliknya bisa membuat bosan? Sebaiknya kalau saya pribadi jangan terlalu dini lah sekolah itu. Ya. Yang terlalu dini, biarkan bermain bersama orang dewasa di sekitar anak-anak, terutama ibunya. Ya, bermain dulu. Oke, dari Mbak Amika. Kita 1 menit lagi ya. Bu, bagaimana cara Jitu untuk melatih manajemen waktu pada anak usia 6,5 tahun? Contohnya yang sangat ingin beresin kamar, tapi harus pagi-pagi sampai ke sekolah. Akhirnya dikerjakan setelah pulang sekolah. Bagaimana ya Bu? Atau saya rapikan sendiri? Manajemen resiko. Manajemen resiko itu penting. Maka kita lihat, merapikan itu perlu berapa menit sih, Dek? Kita lihat di waktu hari libur. Kita latih waktu hari libur. Kalau sudah dilatihkan di hari libur, maka kalau kalian masuknya jam 7, berangkat dari rumah harus jam 6, maka berarti bangunnya jam berapa untuk bisa melakukan aktivitas merapikan kamar ini. Maka itu yang harus dilakukan terus-menerus. Ya. Masih banyak sekali pertanyaannya, ya, ternyata kita sudah lewat jamnya. Maka nanti ini semua pertanyaan boleh Ibu tuliskan nanti di web kita. Nanti akan saya akan jawab, berusaha untuk jawab. Rekamannya mudah-mudahan bagus. Karena ini tidak ada kendala di sinyal, hanya sinyal di video saja. Dan tugas minggu ini, pekan ini adalah teman-teman membuat list kemampuan kemandirian apa saja yang ingin dilatihkan. Kemudian 1 week, 1 skill. Ya, 1 week, 1 skill. Dalam 1 bulan minimum 1 kemandirian dan maksimum 4 kemandirian. Setelah itu, lanjutkan dengan program pembiasaan selama 30 hari. Buatlah catatan kebaikan, karena kalau di Umar bin Khattab itu selalu bilang, catatlah ketika anakmu berbuat baik, tapi tegur dan jangan pernah engkau mencatatnya ketika mereka berbuat kesalahan. Maka ceritakan pengalaman teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di bulan depan dengan materi yang berbeda, dan minggu depan sudah ada tugas-tugas yang menanti teman-teman di web Ibu Profesional. Salam Ibu Profesional, selamat belajar bersama Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.